Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Ini buat seseorang yang kamu pikirkan, yang kamu harapkan seseorang tersebut menghubungi kamu, ya. Kamu ingin komunikasi dengan seseorang tersebut, bahkan kamu ingin ada hubungan yang lebih seperti hubungan hati, ya. Nah, seseorang tersebut yang kamu pikirkan tersebut ya, tapi tak kunjung menghubungi kamu. Nah, di sini aku akan nge-reading orang tersebut ya. Apakah orang tersebut juga akan memikirkan kalian saat ini? Ya. Apakah orang tersebut juga memikirkan kalian? Lalu bagaimana nantinya? Oke. Silahkan sambil dibayangin seseorang tersebut, oke. Jadi seseorang tersebut tidak selalu adalah pasangan kalian ya. Mungkin adalah pasangan kamu yang lagi marahan atau LDR atau dia mantan kalian atau di sini tidak seperti itu ya. Jadi siapa saja orang itu ya. Siapapun orang itu di sini, yang pasti kamu menyukainya. Yang pasti kamu bahagia seandainya seseorang tersebut menjadi milik kamu gitu loh ya. Kalau misalnya dia pasangan kamu tadinya dia kembali sama kamu bahagia gitu loh. Nah, pokoknya begitulah di sini, oke? Sambil dibayangin ya wajah seseorang tersebut. Oke, sudah aku tarik di sini. Aku akan ambil kartu-kartunya, ya. Jadi seseorang tersebut apakah juga memikirkan kalian gitu loh, ya. Lalu bagaimana sih ke depannya, ya? Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Di sini ada 3 pilihan kartu. Mungkin aku kurang ke atasan di sini. Ya, oke. Oke, silahkan dipilih sesuai intuisi kalian. Bagaimanapun ini general reading ya. Yang aku tarik energi kolektif dari berbagai perbedaan kelahiran ya. Perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio. Perbedaan itu yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali. Jadi kalau semisal tidak cocok, jangan dipaksa untuk cocok ya. Berarti bukan energi kalian gitu loh. Oke. Kalaupun resonate atau cocok, pasti kecil sekali ke resonatannya. Kenapa? Karena ini energi banyak orang dengan berbagai cerita ya. Setiap orang yang nonton video aku di sini dengan berbagai cerita, beda-beda ceritanya, nggak sama ceritanya gitu loh ya. Oke. Oh ya, sekali lagi bisa saja ini sama sekali tidak resonate, berarti bukan energi kamu. Itulah mengapa mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja, karena di sini ada hargamu. Oh, sorry, harga murah banget udah tidak berlaku. Kalau kemarin aku ada harga 60.000 aja, bahkan 50.000, telepon selama 30 menit ya. Nah, sekarang harga ini udah tidak berlaku lagi ya. Harga kompromi ini kemarin saya buat selama 4 bulan, teman-teman ya. Kalau kamu marah sama aku, kenapa sih Kak? Kok sekarang udah nggak berlaku lagi? Jangan marah dong, karena memang di sini aku udah kompromi banget. Karena harga pasar itu paling murah kalau telepon itu minimal ya, minimal itu 400.000 itu hanya 20 menit loh ya. Saya kemarin malah 50.000 30 menit ya, 60.000 15 menit, itu murah banget ya.
itu saya sudah mau berkompromi. Saya sudah cerita kemarin, saya ada kesibukan di luar konten, yaitu ada 2 perusahaan saya ya, yang mana perusahaan itu saya bangun ketika saya usia, kalau nggak 21 tahun, 22 tahun ya, saya lupa ya, pokoknya waktu itu di tahun 2013 ya teman-teman. Nah itu saya sudah bangun perusahaan, umur saya masih bocah ya, masih bocah. Bocah itu nggak kepikiran mendirikan perusahaan, tapi saya di usia seperti itu, saya mendirikan perusahaan. Nah itu tetap berlangsung hingga sekarang. Nah bayangin aja betapa capeknya saya menjalani 2 perusahaan tersebut ya. Belum lagi kalau harga begini ya, 50.000, 60.000, yang ngantri banyak banget, dan itu selama 4 bulan ya. Aku yang ngantri begini kan banyak ya, tapi yang aku dapatkan kecil sekali. Aku hanya dapat capek gitu loh ya, karena ini bukan harga pasar. Kalau harga pasar seperti yang aku bilang tadi, jadi kamu jangan marah-marah dong sama aku kalau aku sekarang sudah tidak lagi menetapkan harga ini gitu loh ya. Karena seandainya kamu di posisi saya, belum tentu kamu itu mau melayani harga semurah itu. Kenapa? Karena capek ya, udah capek, ini waktu, ini tenaga ya. Masih yang aku dapatkan kecil sekali dengan harga murah ini ya. Seandainya kamu di posisi saya, belum tentu kamu mau kasih harga seperti ini. Jadi kalau semisal saya sudah kembali ke harga pasar, mengikuti harga pasar seperti yang reader-reader yang lain, kamu jangan marah sama saya. Kenapa saya dulu waktu harga begini, kenapa kamu nggak segera reading sama saya? Kenapa ketika saya kasih harga murah, kamu sia-siakan gitu? Nah harga murah ini udah saya tutup gitu loh, oke? Tapi untuk konsultasi silahkan di nomor ini ya, nggak berubah ya, chatting di WhatsApp aku ini ya, hanya WhatsApp. Oke, kalau masih bingung silahkan di pause, atau kalau nggak kamu ulang dari awal, karena aku nggak mau berlama-lama dengan durasi, karena dari tadi udah banyak sekali durasinya, karena memang aku jelasin ya, karena kalau nggak dijelasin banyak yang marah-marah, nggak terima, kok segini sih harganya kemarin gini-gini. Kenapa kok disia-siakan gitu loh? Oke, buat kamu yang pilih nomor 1 di sini, ini kamu dapat kartu Justice ya. Apakah seseorang yang sedang kamu pikirkan tersebut, seseorang tersebut ya bisa macam-macam ya. Kalau semisal ini posisinya adalah pasangan kamu ya, dia juga memikirkan kamu. Kalau misalnya kamu sama dia posisinya LDR ya, dia juga sedang memikirkan kamu ya. Apakah seseorang tersebut ya, buat kamu yang pilih nomor 1, apakah dia ini juga memikirkan kamu? Seseorang tersebut bisa siapa saja, bisa mantan, bisa pasangan, bisa siapapun ya, sekedar teman tapi kamu suka sama dia. Atau memang dia lagi PDKT sama kamu, atau memang ini sekedar apa ya, tiba-tiba deket aja sama kamu, nggak ngerti kamu maunya dia apa sih. Nah gitu. Nah apakah seseorang tersebut ya, tapi orang ini lagi komunikasi sama kamu nggak baik gitu. Nah apakah seseorang ini juga memikirkan kamu? Kalau posisi ini pasangan kamu ya, berarti kamu sama dia lagi bermasalah ya. Bisa dikata kamu putus di sini ya. Kalaupun ini nggak ada kata putus, tiba-tiba kalian udah saling nggak komunikasi, udah saling marahan seperti itu ya. Saya melihatnya dia juga sedang memikirkan kamu di sini ya. Tapi memikirkan kamu itu di sini, kamu jangan berharap di sini untuk hal-hal yang lebih ya. Artinya di sini kalau kamu bertanya kira-kira pasangan aku saat ini ada seseorang yang dia dambakan kak? Iya, di sini dia ada seseorang yang dia dambakan di sini. Kalau posisi berpasangan loh ya. Kalau kamu nggak percaya, ini aku tarik yang untuk berpasangan ya di sini, ya. Oke, akan aku ambil kartu-kartu yang macam-macam nanti. Ini yang untuk berpasangan ya. Kalau ini posisi berpasangan, kenapa kok muncul kartu Justice di sini? Tapi kalau udah muncul kartu justice kayak gini, biasanya tuh perasaan sama kamu tuh udah nggak ada teman-teman. Tapi ingat sama kamu. Nah kan ya, ada kartu Three of Pentacles ya, ada 3 koin. Ini sudah ada orang ketiga. Sudah ada orang yang dia beratkan saat ini. Makanya aku bilang sama kamu, biasanya kalau udah muncul kartu justice, dia udah nggak ada perasaan sama kamu. Perasaan sama kamu tuh udah luntur, lihat, karena sudah ada orang ketiga di sini. Makanya aku bilang tadi sama kamu, memang dia memikirkan kamu, tapi bukan berarti ini orang ingin kembali sama kamu gitu loh. Bukan berarti ini orang apa ya,
ingin memperbaiki hubungan sama kamu, dia hanya kepikiran gitu ya sama kamu ya. Tapi dia ingin keluar dari hubungan ini gitu loh. Tapi yang dia mau gitu ya, secara halus ya, yang sekiranya tidak membuat hati kamu itu gimana ya, artinya kamu bisa menerima keadaan gitu loh. Kalau misal dia mau pergi dari kamu bisa menerima gitu loh, kamu bisa maklumi dia mau pergi dari kamu gitu loh. Nah ini pengennya pergi secara halus di sini ya. Jadi orang ketiga ini yang dia beratkan, artinya orang ketiga ini yang dia sangat dia pikirkan ke depannya. Kalaupun ini yang aku bilang tadi, dia juga memikirkan kamu. Ini memikirkan gimana gitu ya, bisa keluar dari hubungan ini gitu loh ya. Tapi dengan cara halus ya, yang membuat kamu itu nggak sakit hati kamu gitu. Oke. Itu kalau buat kamu yang berpasangan, ada orang ketiga di sini ya. Oke. eh Coba deh aku tarik bagaimana kira-kira kedepannya sama kamu di sini ya, yang buat berpasangan. Kedepannya bersama kalian. Tuh kan. Kurasa di sini kalian di sini akan ditinggal secara pelan-pelan ya. Tapi kalau posisi kamu menikah di sini ya, saya melihatnya hubungan bersama orang ketiga ini bisa dikata langgeng teman-teman ya. Tapi kalau posisi kamu ini pacar, kurasa di sini kalian di sini akan benar-benar berpisah ya, karena ini ada kartu Queen of Swords di sini. Cuman berpisah itu pelan-pelan, secara halus dia di sini ya, karena dia memilih bersama orang ketiga ini ya. The High Priestess ini kan kartu rahasia. Ini orang ketiga, jadi ada rahasia bersama orang ketiga ya. Ini 3 koin kan, lihat. Ada 3 koin toh, 1, 2, 3 koin. Ada orang ketiga, ini rahasia. The High Priestess kartu rahasia. Dan ini dia akan pergi ya, meninggalkan kamu Queen of Swords ini secara pelan-pelan di sini ya, dan dia bersama orang ketiga. Itulah pada akhirnya. Jadi kalau misalnya ini posisi kamu sama dia pacaran, ini rentan putus, cuman putusnya halus di sini. Jadi nggak ada kata-kata kasar. Udah, aku udah bosen ya sama kamu, misalnya kayak gitu. Aku udah capek ya sama kamu, itu kan keras ya, kasar gitu kan. Nah ini kesannya halus teman-teman. Contoh misalnya, udah tolong ya aku jangan ganggu aku dulu, aku pengen fokus ini, misalnya kayak gitu. Pelan-pelan ya gitu ya, aku masih banyak yang harus aku pikirkan. Contoh misalnya lagi, kamu jangan terlalu yang apa, intinya kayak, kan ada orang kan minta kepastian gitu ya, gimana sih ini sebenarnya kedepannya kita bagaimana, kamu kapan sih ngelamar aku, nah gitu ya, tunggu. Nah itu nggak ngomong gitu, tapi dia gini ya, dia pelan-pelan kayak gini. Untuk saat ini ya, aku masih sibuk dengan kuliah aku misalnya, aku saat ini masih sibuk memperbaiki keuangan aku pengen fokus dulu nih memperbaiki keuangan gitu. Itu kan secara halus gitu. Nah ini pokoknya pelan-pelan di sini ya, pelan-pelan ini orang bisa menghindar dari kamu secara halus, sampai pada akhirnya cerita ini hilang dengan sendirinya. Ini buat kamu yang pacaran ya. Tapi kalau yang rumah tangga di sini saya melihatnya bagaimana nih Kak ke depannya? Saya melihatnya kalian toksik selamanya di sini. Kurasa toksik ini terus berjalan di sini. Kalau kamu tanya kira-kira ada potensi cerai, kurasa enggak ya. Tapi kurasa ada yang cerai juga sih, karena justice di sini ya. Tapi ini nggak semuanya cerai, karena di sini aku dapetnya Seven of Pentacles ya, berarti terbelah di sini ya. Ada yang bercerai, ada yang posisi toksik ini berlangsung lama, artinya rumah tangga kalian tetap jalan, cuman mungkin nikah siri seperti itu ya, mungkin ya selingkuh, tapi selingkuh itu selamanya gitu ya, sampai sampai tua tetap aja selingkuh suami kamu atau istri kamu gitu loh. Oke. Jadi seperti itu toksik. Jadi toksik ini apa ya, berlangsung lama kayak gitu. Itu ya buat kamu yang apa berpasangan di sini, saya melihatnya dia memikirkan kamu ya. Memang dia memikirkan kamu, tapi perasaan hatinya lebih kepada orang ketiga ya. Jadi perasaan hati kepada kamu udah luntur di sini, dan sebenarnya dia ingin pergi dari hubungan ini atau ingin keluar dari hubungan ini, cuman cara dia halus teman-teman ya. Dan untuk yang berpacaran, sekali lagi ini kamu dengan sendirinya akan selesai cerita ini ya. Kalian benar-benar berpisah gitu loh. Oke. Kalau yang berumah tangga yang aku bilang tadi ya, toksik ini terus berjalan kayak gitu ya.
Ada sih yang bercerai tapi nggak semuanya, karena justice didapatnya di sini ya. Sekali lagi, kalaupun ini berumah tangga, ada yang bercerai tapi nggak semuanya, tapi ada gitu ya. Ini kalau posisi kamu di sini berpasangan. Kalau kamu di sini posisinya dia hanya sekedar gebetan kamu ya, atau dia hanya teman kamu, terus kamu suka sama dia ya. Nah, ini saya melihatnya apakah orang ini juga memikirkan kamu? Tidak, ya. Ini orang tidak memikirkan kamu. Kalau posisi ini dia ini teman, ya, teman atau bisa dikata kayak gebetan ya, misalnya kayak sering ikut kamu gitu loh, sering nemenin kamu. Misalnya kamu pengen nonton nih, misalnya kamu nggak ada pacar misalnya ya, kamu bingung gitu kan, yaudahlah ikut gue ya gitu, lu mau kan ikut gue, nah dia ikut kamu nemenin. Nah itu kan gebetan ya kan. Atau sekedar teman misalnya, mungkin rekan kerja. Nah orang ini sorry, kamu memiliki perasaan kepada orang itu, kamu suka sama orang itu, kamu berharap ada hubungan ya. Nah orang ini apakah juga selalu seperti itu, seperti yang kamu inginkan, juga memikirkan kamu, juga berharap ingin hubungan bersama kamu? Nah jawabannya tidak ya. Sekali lagi jawabannya tidak. Kalau ini teman kamu ya, atau gebetan kamu, tidak di sini. Oke. Kalau orang ini tadinya PDKT sama kamu ya, dia PDKT sama kamu. Nah apakah kemudian orang ini nggak baik sama kamu komunikasinya? Nah apakah orang ini saat ini juga memikirkan kamu? Tidak ya, tidak, karena saat ini sudah ada yang dia deketin ya. Kalau kamu tanya kira-kira sama orang tersebut pikiran dia berat nggak kak? Iya berat. Artinya berat maksudnya ingin gitu ya, berharap mendapatkan orang tersebut ya. Sekali lagi, orang yang lagi PDKT sama kamu tadinya, terus sekarang lagi nggak bagus komunikasi kalian, apakah dia memikirkan kamu juga saat ini? Tidak. Yang dia pikirkan ada selain kamu. Dia sedang pendekatan saat ini dengan yang lain lagi, dan dia cukup berat di pikirannya mencari cara gitu ya agar mendapatkan orang tersebut. Nah ya, jelas ya. Sekarang buat kamu yang posisinya mantan di sini, apakah mantan saya memikirkan saya kak? Tidak. Tidak, dia sudah tidak memikirkan kamu di sini. Kalau kamu bertanya kira-kira mantan aku di sini sudah ada yang lain, kurasa iya ya, kurasa iya di sini. Oke. Ini juga beberapa dari seseorang tersebut ya, entah ini pasangan kamu atau siapa di sini, ini ada yang saat ini berurusan dengan hukum saat ini ya. Entah mungkin urusan apa, kayak yang namanya berurusan dengan hukum belum tentu dia punya kasus ya. Mungkin dia yang kena tipu ya teman-teman. Jadi bukan berarti dia yang punya kasus, wah mantan aku penipu nih, menipu misalnya kayak gitu. Enggak, belum tentu. Pokoknya ini berhubungan dengan hukum saat ini. Beberapa loh ya, enggak semuanya ya. Jadi sekali lagi, kalau kamu di sini posisinya mantan sih dia tidak sedang juga memikirkan kamu ya. Kalau kamu berharap hubungan sama dia, kurasa jangan terlalu berharap ya, karena orang kayak begini nih biasanya udah luntur banget perasaan dia kepada kamu, udah nggak ada gitu, udah bersih di sini ya. Oke, coba aku akan klarifikasi kartu justice ini ya, buat nah kan yang udah jadi mantan, udah punya pasangan di sini ya. Ini ada kartu King of Wands sama Four of Wands. Bahkan ini beberapa dari mantan kamu ada yang sudah berumah tangga. Coba kamu lihat, ini ada seorang suami, ini seorang istri, ini seorang anak di sini. Jadi beberapa dari mantan kamu udah menjadi seorang suami atau udah menjadi seorang istri. Bahkan di sini ada yang punya anak juga ya, udah berumah tangga di sini. Makanya saya bilang sama kamu, jangan terlalu berharap. Kalau posisi ini mantan ya, kalaupun ini belum menikah ya, ini perasaan sama kamu udah luntur ya. Perasaan sama kamu udah luntur di sini, udah nggak ada gitu loh. Oke. Begitulah ya teman-teman. Jadi tidak sedang memikirkan kamu juga. Kan di sini kan judulnya kan, apakah seseorang yang kamu pikirkan saat ini, apakah dia juga memikirkan kamu gitu kan. Nah, kalau yang mantan tidak ya. Gitu. Ini yang memikirkan cuma yang pasangan di sini, tapi udah luntur perasaannya gitu teman-teman. Oke.
Aku nggak bisa nyebutin dealing dengan siapa, aku nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena aku di sini hanya ambil satu kartu aja ya. Cuman kalau di kartu ini kartu Libra, teman-teman. Kartu Libra nih kuat banget di sini ya. Tapi semuanya dealing sih karena ini general reading, oke? Bagaimanapun karena ini general, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja di sini ya. Hanya saja harga 60.000 aja, harga 60.000 ini udah nggak berlaku ya. Caranya chatting di WhatsApp aku nomor ini ya. Oke. Lanjut buat kamu yang pilih nomor 2 di sini, apakah seseorang yang kau pikirkan, entah siapapun seorang tersebut, tidak selalu mantan atau pasangan kamu, siapapun di sini, bisa hanya teman kamu, rekan kerja kamu atau siapalah ya, atau hanya sekedar apa ya, kamu nggak ngerti ya, tiba-tiba dia deket sama kamu, tapi kamu nggak ngerti maunya apa. Nah, pokoknya orang tersebut ini orang yang kamu suka ya. Sekali lagi, kalau semisal ini posisinya masih udah mantan, atau ini tidak pernah menjadi pasangan kamu, tapi kamu suka memikirkan dia dan kamu berharap ada hubungan hati dengan dia di sini ya. Nah, apakah orang tersebut saat ini juga memikirkan kamu? Lalu bagaimana ke depannya ya? Termasuk yang berpasangan di sini, bagaimana, apakah pasangan kamu saat ini juga sedang memikirkan kamu ya, lalu bagaimana ke depannya gitu. Ini ada kartu The Chariot. Kok jelek-jelek sih kartunya? Capek aku ikut males gitu ya kalau misalnya ngebaca kartu itu yang apa ya, nggak buat penonton aku seneng gitu ya, yang pasti lagi negatif juga nih, kartu nggak bagus ya. Jadi The Chariot di sini ini memang kartu yang negatif. Sorry, ada pesan. Ini memang kartu yang negatif ya. Kalau posisi kamu di sini berpasangan ya, apakah pasangan kamu di sini juga memikirkan kamu? Kurasa memang sih ini juga memikirkan kamu, tapi di sini dia sudah merasakan terlalu banyak perbedaan dengan kamu. Ya. Dia merasakan ketidaknyamanan, kurang nyaman di hubungan ini gitu loh ya. Kalau kamu sama dia bertengkar, saya melihatnya kamu di sini sama-sama ingin menang ya, terutama ini orang ya, ini keras sekali nih orang ya. Kalau kamu tengkar sama orang ini maunya yang dianggap benar gitu ya, harus menang gitu loh di sini kalau tengkar sama dia. Tapi biasanya kartu The Chariot di sini kalau yang berpasangan, kalau kamu, karena memang kondisi ini sedang kurang baik ya hubungan kamu sama dia, sering bertengkar gitu loh, sering berbeda pendapat ya The Chariot di sini. Tapi biasanya kalau kartu ini yang muncul ya, biasanya tuh perasaan cinta masih ada ya. Cinta sebenarnya, cuman dia merasa pemikiran kamu ya, dia udah merasa kita nggak sehaluan nih. Nah gitu loh, kita udah nggak sepemikiran nih, kita kenapa ya selalu berbeda. Nah di sini padahal aku sayang loh sama kamu. Nah gitu, ini orang sayang sama kamu sebenarnya. Di balik pertengkaran ya, bersama kamu, sesungguhnya dia sedih gitu, kenapa sih gue mesti bertengkar sama kamu gitu. Kenapa sih aku nggak ingin loh sama kamu tengkar? Aku ingin hubungan kita tuh membaik. Nah, karena kalau kartu The Chariot di sini biasanya ingin memperbaiki hubungan ya. Contoh, kamu sama dia lagi tengkar ya. Dia merasa kamu itu emosinya banget. Dia merasa kamu keras gitu ya. Nggak bisa dinasehati ya, nggak bisa memaklumi kayak gitulah di sini. Padahal kata dia, aku tuh sebenarnya sayang loh sama kamu, cuman kamu tuh nyebelin. Nah gitu loh di sini. Aku tuh kalau udah habis tengkar sama kamu gitu ya, aku tuh sedih sebenarnya gitu, karena aku nggak ingin aku sama kamu tengkar. Aku ingin hubungan kamu sama kamu ini stabil, baik, lancar ke depannya. Nah ini sama-sama keras sih kartu The Chariot di sini. Baik kamu maupun dia sama-sama keras di sini, sama-sama merasa pemikirannya tuh benar. Sekali lagi, merasa pemikirannya tuh benar ya, baik kamu maupun dia di sini. Makanya kayak adu mulut gitu di sini kalau tengkar gitu loh. Dia sayang sama kamu sebenarnya, cuman di sini sama-sama keras, sama-sama emosian ya, sama-sama nggak mau mengalah. Nah kartu ini The Chariot gitu loh. Sorry ya, HP ku kok bunyi terus sih.
Aku sebentar ya, aku senyapkan dulu biar nggak mengganggu konten di sini. Ya, nah sorry. Oke, kembali lagi. Cuman kalau kartu The Chariot di sini teman-teman, ini muncul ya, biasanya ini kedepannya kurang baik, ya. Kalau kamu nggak percaya, ya. Ini kalau di sini ini nomor satu ini beberapa dari mereka itu ada yang cerai, ada yang putus kalau yang pacaran, yang menikah ada yang cerai. Tapi kalau di kartu di sini ya, kalau posisi kamu sama dia pacaran, ini berpotensi putus. Kalau posisi kamu sama pasangan kamu berumah tangga, ini berpotensi bercerai gitu loh. Tapi masih bisa diselamatkan ya. Kalau kamu nggak percaya di sini ya. Jadi aku akan klarifikasi kartu The Chariot di sini ya buat kalian berpasangan di sini. Buat kamu yang berpasangan di sini, aku akan klarifikasi kartu The Chariot ini. Buat kalian berpasangan, aku akan klarifikasi kartu The Chariot. Oke. Nah, ini lihat ada kartu Queen of Pentacle ya. Dia nggak mau meninggalkan kamu sebenarnya, Queen of Pentacle di sini. Seperti yang gue bilang tadi kan, terbuktikan dia sayang sama kamu ya. Cuman kamu dirasa keras hati kamu, pikiran kamu keras gitu loh ya. Ini kayak nggak kuat gitu loh. Nah, ada kartu The Hangman di sini. Masalah ya teman-teman. Kamu sedang bermasalah sama dia. Dia merasakan banyak perbedaan dari kamu gitu. Dia pokoknya di sini yang sangat menonjol juga adalah perbedaan karakter ya di sini. Baik kamu maupun dia di sini. Nah ini ya, padahal dia sayang sama kamu, Queen of Pentacles di sini masalah ya, masalah di sini. Nah ini ada kartu Death ya, ini masalah. Lihat, ada kartu Death. Death itu kan artinya mati ya kan. Ini menggambarkan masalah kamu di sini cukup berat sama pasangan kamu gitu loh. Udah cukup rumit di sini ya masalah kalian. Sebentar. King of Cup di sini ya. Mungkin kadang dia tiba-tiba apa ya, kayak apa ya, dikata dia mau pergi dari masalah enggak, cuman kartu King of Cup ini biasanya kayak diem gitu loh, kayak nggak mau berklarifikasi gitu. Contoh misalnya kamu sama dia lagi marah gitu ya, jadi dia kayak mendiamkan kamu gitu loh. Ini kita apa, kamu nih maunya gimana sih, kamu diemin aku ini, kamu masih nganggap aku pasangan kamu atau kamu udah putusin aku gitu loh. Kamu merasa nggak jelas di sini, King of Cup di sini ya. Sebentar, nah ya. Oh kan, ada yang ini ada kartu Ten of Cup ini ya teman-teman. Ini bukti dia merasa sayang sama kamu. Sebenarnya dia bahagia bersama kamu gitu. Cuman karena perbedaan karakter aja di sini yang membuat kamu sama dia sering berbeda pendapat, dan itu juga yang menjadi alasan karena dia muak sama kamu. Ya padahal dia cinta loh sama kamu di sini. Ya. Kenapa kok ada kartu Death di sini? Masalah apa sih kalian ini? Karena kartu Death ini kartu yang rumit ya. Masalah apa sih kamu sama dia ini? Kenapa kok sampai muncul kartu Death kayak gini? Jadi aku akan klarifikasi kartu Death di sini. Itu kan lagi-lagi ada kartu Queen of Pentacle. Tapi ini sih vice versa teman-teman, bisa terbolak-balik energinya ya. Oke. Berarti di sini ada yang sudah berumah tangga ceritanya. Ini ada cerita cinta terlarang di sini saya melihatnya. Bisa kamu yang berumah tangga atau si dia yang udah berumah tangga ya. Ini cinta terlarang di sini ya. Oh, gitu ceritanya. Sorry, aku berderak. Kalau di cerita di sini saya melihatnya kamu sebagai orang ketiga. Kalau kayak gitu ya. Ketika aku buka lagi kartunya karena tadi nggak bisa aku karena kartunya kurang ya. Setelah aku buka lagi kartunya, ternyata di sini posisi kamu sebagai orang ketiga. Dia sudah punya pasangan di sini. Gitu. Begini teman-teman ya. Dia ini tadinya nggak ada perasaan sama kamu. Setelah aku lihat ya, dia nggak ada perasaan sama kamu, sama sekali nggak ada perasaan. Dia seperti ini ya, dia melakukan hubungan sama kamu ketika dia sedang waktu itu ya, pikiran dia lagi bermasalah ya, lagi stres ya. Akhirnya dia mencari hiburan ya dengan bersama kamu ya.
Awalnya dia sama sekali nggak ada perasaan cinta buat kamu, tapi seiring berjalannya waktu dia merasakan kenyamanan bersama kamu ya, karena aku dapat Ten of Cup di sini. Dia merasakan kenyamanan bersama kamu di sini. Tapi di pikiran dia di sini sama sekali tidak ada pikiran untuk menceraikan pasangan serah. Sekali lagi, Ten of Cup ini menggambarkan dia mulai nyaman bersama kamu. Kalau kamu naik perasaan, dia memang mulai ada perasaan cinta buat kamu ya. Tapi walaupun di sini nyaman, cinta juga udah muncul, rasa sayang udah muncul di sini, tapi di pikiran dia ya dari sejak awal ya di sini sampai sekarang di sini saya melihatnya sama sekali di pikiran dia itu tidak ada pikiran untuk menikahi kamu, tidak ada pikiran untuk meninggalkan pasangan sahnya ya, Queen of Pentacles di sini. Makanya aku bilang ini ada yang berumah tangga, sehingga ini cinta terlarang. Karena kalau cinta terlarang itu kan berhubungan dengan seseorang yang udah berumah tangga gitu, yang nggak boleh dilakukan kayak gitu. Atau cinta terlarang itu cinta sedarah misalnya ya, satu darah boleh, itu cinta terlarang juga. Tapi kalau di sini sih bukan cerita satu darah, tapi di sini ada yang berumah tangga gitu loh di sini ya. Jadi nggak boleh loh nikah sama suami orang sama istri orang gitu. Jadi itulah teman-teman ya. Gitu. Jadi di sini selama ini memang di pikiran dia ini tidak akan pernah meninggalkan pasangan sahnya demi kamu ya. Ini ada kartu Six of Pentacles, kartu timbangan. Jadi di sini dia sangat pandai sekali ya menstrategikan hubungan antara bersama kamu dengan pasangan sahnya dengan seimbang, sebagaimana gambaran timbangan ini. Ini kan gambar timbangan toh. Ya, itu kan menggambarkan di antara dua wanita atau di antara dua lelaki yang mana dia bungkus rapi-rapi gitu ya, nggak kelihatan gitu dari pasangan sahnya bahwa dia berselingkuh sama kamu. Karena saya melihatnya di sini justru posisi kamu sebagai orang ketiga ya. Kalau di tebaran di sini ya, di tebaran aku ya, ini posisinya ini, posisi kamu ini sebagai orang ketiga, tapi ini vice versa ya. Selama kamu nonton versi YouTube, maka vice versa sifatnya. Six of Pentacles muncul, kartu ini kartu kesuksesan. Berarti pasangan kamu itu di sini apa ya, ibaratnya kayak benalu ya teman-teman. Kalaupun pasangan kamu di sini seorang laki-laki, ini secara penghasilan masih kalah kepada istri sahnya gitu loh. Kartu itu ya. Kurasa beberapa dari kamu ada yang LDR ya di sini ya. Beberapa sih, nggak semuanya. Nah, kan ada Seven of Wands, kan hubungan yang sulit, hubungan cinta terlarang di sini, yang udah berumah tangga ya. Oh my god. Oke lah. Coba deh aku lihat ya bagaimana kalian ke depannya di sini. Ini buat yang berpasangan. Jadi aku akan klarifikasi kartu The Chariot di sini buat yang berpasangan. Bagaimana ke depannya kalian? Ke depannya. Oke. Ke depannya. Siap ya? Oh. Siap ya dengan kartunya? Oh, ada kartu King of Swords di sini. Jadi kalau kamu tanya sama aku, kira-kira semisal posisi kamu sama dia lagi lost contact misalnya ya, lagi nggak ada komunikasi, kurasa dalam waktu dekat akan ada komunikasi di sini. Kak, apakah kedepannya aku sama dia ketika putus lagi? Karena di sini saya melihatnya kamu berpotensi putus lagi ya. Kak, ketika aku sama dia putus lagi, kira-kira ada nggak Kak potensi hubungan lagi? Ada ya. Ada kartu Ace of Wands di sini ada. Cuman kalau misalnya kamu berharap hubungan yang lebih, tidak akan pernah di sini. Tapi kamu di sini akan ada masa di mana kamu sama dia bener-bener berakhir hubungannya gitu loh. Oke. Bener-bener nggak ada cerita gitu loh. Oke. Itu buat yang berpasangan ya. Udah ya, selesai ya buat yang berpasangan. Selanjutnya buat kamu yang mantan di sini posisinya, apakah seseorang tersebut, mantanmu tersebut juga memikirkan kamu di sini? Tidak. Dia sudah tidak memikirkan kamu di sini ya, teman-teman. Ini ada hal yang lain yang dia yang dia beratkan di pikirannya. Kalau kamu tanya kira-kira dia udah punya pasangan, sebagian besar mantan kamu di sini masih jomblo. Ya, sebagian besar, karena ini general reading, jadi aku nggak bisa langsung berkata oh ini jomblo. Nah, cuman kalau di tebaran di sini ya, kartu The Chariot di sini ini jomblo ya, masih jomblo, cuman dia ada sesuatu yang dia beratkan gitu. Karena ini general reading ya teman-teman, saya berkata sebagian besar jomblo, tapi beberapa sudah ada yang punya pasangan ya. Ini baik yang sudah punya pasangan ya, sekali lagi baik mantan kamu udah punya pasangan maupun yang masih jomblo posisinya, ini sama-sama sudah tidak
sudah tidak ada perasaan sama sekali buat kamu, sama sekali. Jangankan perasaan ya, ini di pikirannya tuh sering lupa sama kamu. Udah apa ya, tentang kamu tuh nggak ada di pikirannya di sini, gitu loh. Nggak ada di pikiran dia, gitu loh. Nah ya, ini buat yang mantan di sini. Kalau kamu tanya kira-kira bakal balikan nggak kak? Ada nggak kak potensi dia menghubungi aku lagi? Kurasa nggak di sini. Tapi kalau semisal kamu bertemu sama dia ya, misalnya kamu bertemu di jalan, ya pasti komunikasi lah kayak gitu ya. Maksudnya aku ini komunikasi di HP ya. Misal kamu diblokir sama dia ya. Apakah ada potensi kak blokiran aku sama dia bakal dibuka, kemudian saya sama dia kembali komit? Kurasa enggak, gitu loh ya. Kurasa enggak di sini. Kalau kamu tanya balikan, jangan balikan gitu ya. Menghubungi kamu di sini kurasa enggak di sini. Dan posisi mantan kamu di sini, The Chariot di sini, ada sesuatu yang dia beratkan di sini. Ya ada masalah di sini. Lagi ada masalah dan dia berat sekali di pikirannya saat ini. Oke. Kalau posisi kamu di sini buat yang hanya sekedar gebetan ya, dia teman kamu suka sama orang ini ya, terus komunikasi kamu sama dia lagi nggak baik, kira-kira dia, apakah dia juga memikirkan kamu? Tidak, dia tidak sedang memikirkan kamu di sini. Oke. Kalau kamu tanya apakah selama ini pernah nggak kak dia ada perasaan buat aku? Nggak pernah. Kalau kamu tanya kira-kira pernah nggak kak di pikiran dia untuk komitmen sama aku? Tidak pernah. Ya, tidak pernah di sini. Ini buat yang gebetan, sekedar teman, tidak pernah di sini. Oke. Apalagi ya, kurasa udah semua ya, gebetan udah, semua udah di sini. Oke. Kalau misalnya ini seseorang yang tadinya sama kamu PDKT ya, kemudian dia tiba-tiba nggak ada kabar, kamu sama dia lost contact ya, apakah ada potensi dia bakal menghubungi kamu lagi? Kurasa enggak ya. Kurasa enggak di sini. Tapi kalau semisal kamu tiba-tiba ketemu di jalan misalnya, ya kamu akan ada komunikasi. Tapi kalau semisal kamu nunggu dia menghubungi kamu, kurasa enggak, gitu loh. Oke. Kalau kamu tanya kira-kira saat ini sudah ada yang dia deketi lagi nggak kak? Iya, sudah ada yang dia deketi lagi, gitu loh. Ada seseorang yang dia harapkan di sini, yang dia kejar gitu, yang ingin dia dapetin, gitu loh. Ya, kalau posisi dia belum punya pasangan ya, belum berumah tangga gitu, ini ada seseorang yang dia kejar saat ini, yang ingin dia dapatkan orang itu, gitu ya. Kurasa udah semua di sini, udah dijelasin semua, oke. Bagaimanapun ini kan general reading ya kan, berarti semuanya dealing gitu loh ya, semua dealing, cuman di sini yang paling kuat dari Cancer ya. Oke, lanjut buat kamu yang pilih nomor 3 di sini ya, siapapun dia di sini ya, bisa pasangan kamu, bisa mantan kamu, bisa sekedar gebetan kamu atau teman kamu ya, tapi kamu suka sama dia, kamu berharap ada hubungan hati bersama dia. Nah, apakah orang tersebut di sini ya juga berharap demikian seperti yang kamu harapkan? Apakah orang ini juga memikirkan kamu gitu? Termasuk ini pasangan kamu misalnya ya. Ini siapapun dia di sini ya. Pokoknya yang pasti ini lawan jenis lah, dan kamu suka sama dia gitu loh. Termasuk ini mantan kamu misalnya ya. Nah, apakah dia tersebut juga memikirkan kamu teman-teman saat ini ya? Ini ada kartu Ten of Cup. Wow, cantik sekali kartunya. Yeay. Aku seneng kalau dapat kartu cantik kayak gini gitu loh ya. Aku seneng banget. Iya ya. Ini aku jelasin satu persatu buat yang berpasangan. Apakah dia juga sedang memikirkan kalian? Iya, ini selalu memikirkan kamu, nggak ada henti-hentinya ya, pikiran dia tuh memikirkan kamu, tiada henti-hentinya ya, hati dia nih kangen sama kamu, tiada henti-hentinya ya, ini orang mikirin kamu aja, gimana sama kamu itu baik gitu loh teman-teman, hubungannya ya. Pokoknya ini orang merasa bahagia banget. Jadi kalau sudah ingat sama kamu tuh, pikiran dia tiba-tiba tertawa gitu ya. Jadi dia kayak orang gila gitu. Misal nih ya, dia lagi nggak bersama siapa-siapa, dia lagi sendirian. Karena orang seperti ini tuh pikirannya selalu ingat sama kamu kan, dia bisa tertawa dengan sendirinya. Jadi kalau orang nggak ngerti dia, nggak kenal dia, jangan-jangan gila tuh. Nah, padahal bukan gila, tapi karena ingat sama kamu pikirannya gitu. Karena kartu ini menunjukkan dia selalu memikirkan kalian teman-teman ya. Kalau kamu tanya, ya,
satu persatu ya. Ini aku kan bahas yang berpasangan dulu nih. Apakah dia ini eh gini, bagaimana Kak perasaan dia kepada saya, Kak? Dia sayang banget sama kamu, ya, cinta banget, sayang banget sama kamu di sini. Dia pengen memproteksi kamu, teman-teman. Pengen selalu ada buat kamu, ingin selalu mempedulikan kamu, ingin selalu kasih perhatian buat kamu, ingin selalu kasih sayang, selalu memberikan kasih sayang buat kamu, ingin selalu ada buat kamu, ingin selalu bisa apa ya, menjaga kamu. Kalau kamu ingin sesuatu, dia pengen sekali bisa gitu. Contoh nih, misalnya dia ingin ada yang nemenin kemana gitu, dia pengen selalu bisa buat kamu gitu loh. Jadi dia nggak tega kalau kamu misalnya ya jalan sendirian gitu, dia nggak tega, dia pengen nemenin kamu gitu, teman-teman. Nah, kartu ini, wow, makanya aku suka kalau kalau dapat kartu yang cantik gitu. Jadi aku senang ngereading ngereading gitu ya, bikin pemirsa saya ya, bikin penonton saya tuh puas, saya seneng gitu. Tapi kalau kartu-kartu kayak gini, aduh, aku ikutan sedih gitu, tau nggak, ikutan males bacanya. Tapi kalau kayak gini kan enak bacanya gitu, aku merasa puas gitu ngebacain kalian gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya posisi kamu sama dia sedang marahan misalnya ya, kurasa nggak akan lama lagi kamu di sini akan ada komunikasi yang sangat lancar. Kalau posisi kamu sama pasangan kamu lagi apa ya, misalnya lagi diem-dieman misalnya, kurasa akan ada hubungan baik, akan ada solusi di sini. Dan hubungan kamu sama dia akan kembali stabil di sini ya. Stabil karena dia sangat sayang sama kamu di sini ya. Bagus banget di sini ya, bagus banget di sini. Kalau kamu tanya kira-kira bakal ada potensi jodoh, Kak, kurasa ada ya. Insya Allah di sini beberapa dari kamu di sini ada yang berpotensi jodoh di sini ya. Kalau kamu di sini pacar kamu posisinya gitu. Kalau ini yang berpasangan, sorry, kalau di sini yang berumah tangga misalnya, kalau kamu sama pasangan kamu lagi ada masalah saat ini, misalnya lagi ada masalah, kurasa nggak akan lama lagi di sini akan ada solusi. Dan hubungan kamu sama dia akan kembali membaik, akan kembali stabil, akan kembali harmonis, akan kembali saling menyayangi, saling mencintai, saling dicintai, saling disayang di sini. Pokoknya mesra banget deh gitu ya. Hangat banget deh kayak gitu ya. Nah, bagus ya potensinya di sini, oke? Itu buat yang berpasangan. Gak ada masalah, keren di sini kartunya. Buat yang mantan posisinya di sini, apakah orang tersebut, mantanmu tersebut juga memikirkan kamu? Iya, dia selalu memikirkan kamu. Jadi dia itu sering kali pikiran dia tuh ngebayangin kamu, teman-teman. Jadi kalau udah inget kamu tuh dia bahagia hatinya, bikin dia tertawa sendirian gitu loh. Jadi kalau orang nggak ngerti ya, wah gila nih, jangan-jangan padahal ya lagi inget sama kamu pikirannya gitu. Kalau kamu bertanya, Kak, kira-kira aku sama si mantan bakal berpotensi balikan nggak, Kak? Iya, kurasa akan besar sekali di sini ya, potensi balikan ini besar sekali di sini. Bagaimanapun ini hanya ramalan, teman-teman. Aku tidak mendahulukan Sang Maha Kuasa ya. Aku hanya meramal di sini ya. Kalau di kartu di sini, ini potensi kamu di sini besar sekali ya, 90% di sini ya. 90% di sini ada potensi, 90 hingga 100% di sini ya. Ada potensi kembali lagi, balikan lagi di sini ya, karena dia memang masih mencintai kamu, dia masih merasa eman sama kamu, dia merasa kamulah yang bikin dia ini merasa bahagia, merasa dicintai, merasa disayang, merasa dipedulikan ya, lebih merasa dihargai ya, lebih merasa dimengerti ya, gitu loh kamu di sini ya. Kurasa orang ini sudah apa ya, mendekati dengan beberapa orang, tapi ternyata kamulah yang terbaik kata dia. Nah, makanya dia berharap pengen balik sama kamu di sini. Dan kurasa nanti kalian berpotensi untuk balikan buat yang mantan di sini ya posisinya, oke? Kalau posisi di sini kamu sekedar gebetan ya, apakah dia juga sedang memikirkan kamu saat ini? Iya, dia selalu memikirkan kamu. Dia ini mencari cara ya, mencari cara gimana sama kamu ini semakin dekat gitu, dan dekat selamanya. Bahkan pengen hubungan sama kamu, pengen komitmen sama kamu di sini ya. Jadi tidak sekedar menjadi gebetan, tapi wah, aku berharap dia menjadi pasangan aku nih. Nah, gitu, dia merasa sama kamu cocok ya, banyak sekali hal-hal positif, hal-hal yang cocok bersama kamu di sini ya, gitu teman-teman. Kemudian di sini kalau posisinya kalian dia hanya teman kamu ya, dia teman kamu tapi kamu suka sama dia ya.
Apakah orang ini juga memikirkan kamu? Iya, dia selalu memikirkan kamu. Apakah orang itu juga suka sama saya kak? Iya, dia suka sama kamu di sini. Apakah orang itu berharap ada hubungan hati kak sama aku? Iya, dia juga berharap ada hubungan hati bersama kamu di sini ya. Ada komitmen gitu loh, oke? Cuman dia kadang malu-malu ya teman-teman. Ten of Cup ini malu-malu ya teman-teman. Terus kalau semisal posisi, kalau semisal di sini kak, aku sama dia teman kak, kira-kira bakal nggak kak ada potensi untuk komitmen? Bisa untuk komitmen di sini, asal kamu jangan cuek-cuek ya. Karena kalau cuek-cuek dia juga akan mundur gitu. Karena apa? Karena apa? Karena malu gitu loh. Masa sih cintaku bertepuk sebelah tangan? Nanti kan gitu dia perasaan dia. Makanya kalau semisal dia deket sama kamu, jangan cuek-cuek ya. Jadi dia deket ini memang murni dari hatinya. Memang dia ingin meraih hati kamu, ingin ada komit bersama kamu. Memang itu yang diharapkan gitu loh, oke? Kalau ini posisinya apa ya, seseorang yang tadinya PDKT sama kamu, kemudian dia lost contact sama kamu, ini nggak akan lama lagi akan ada komunikasi ya. Si dia akan menghubungi kamu di sini ya. Kurasa ini orang merasakan dari sekian orang yang dia PDKT-in, ternyata kamulah yang menurut pikiran dia itu paling tepat untuk dijadikan pasangan gitu loh ya. Kalau semisal ini posisinya, pokoknya ini orang merasa nyaman lah sama kamu ya, yang PDKT nyaman sama kamu, merasa banyak kecocokan gitu. Ternyata selama ini kamulah yang terbaik gitu loh. Ternyata selama ini kamulah yang paling pantas untuk dijadikan pasangan dari sekian orang yang dia deketin gitu, yang dia PDKT-in gitu loh. Oke. Apalagi kalau mantan udah, gebetan udah. Apalagi nih? Kalau semisal apa ya, seseorang yang teman juga bukan ya, tapi cukup apa ya, seperdekat sama kamu misalnya. Iya, dia juga merasakan banyak sekali hal-hal yang cocok dari kamu di sini. Kalau kamu tanya orang itu suka nggak sama aku, kurasa ada rasa suka sama kamu gitu loh ya. Oke, pokoknya di sini yang tadinya gebetan di sini ya, sempat PDKT-an di sini, ini berpotensi kok ada hubungan di sini ya, asal komunikasi kamu dijaga ya. Kadang kan walaupun ada perasaan suka, tapi nggak apa ya, ada perasaan saling suka gitu ya, saling cocok, saling nyaman. Eh bukan sih saling suka, saling cocok gitu ya, tapi kadang salah satu ini malu-malu, gengsi, ya bisa aja yang satu ini mundur. Pokoknya respon baik lah kayak gitu, jangan malu-malu, jangan main gengsi-gengsian. Kurasa kalau sifat itu kamu buang, kurasa ini ada potensi untuk hubungan nih buat kamu yang lagi PDKT ya sama orang itu gitu. Atau dia teman kamu ya, bisa kok di sini hubungan, di sini komitmen ya, bisa kok di sini. Oke, ada potensi kok di sini. Oke. Kurasa udah jelas di sini. Jadi di sini apapun, siapapun dia pasangan kamu, dia mantan kamu, gebetan kamu, teman kamu, dia ini sekedar apa ya, yang aku bilang tadi ya, deket lah ya, tapi nggak jelas juga gitu ya, nggak apa ya, dikata temen ya nggak, tapi sempat deket sama kamu. Siapapun orang ini ya, ini sedang memikirkan kamu di sini. Ada perasaan suka kepada kamu ya. Ada keinginan yang sama dengan kamu, yaitu ingin ada hubungan hati gitu loh ya, ingin ada komitmen bersama kamu gitu. Bagus ini kartunya, keren. Aku suka banget ya, mudah-mudahan terwujud gitu loh ya. Jadi kalau misalnya ada energi positif dari aku, silahkan berdoa kepada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dikabulkan gitu loh, semoga terjadi gitu teman-teman. Kalau misal ada energi negatif dari aku pembacaannya, berdoa kepada Sang Maha Kuasa semoga negatif itu nggak terjadi gitu loh, oke? Karena di sini aku bukan menebak, aku meramal ya, jadi beda. Kalau menebak itu mendahulukan Sang Maha Kuasa. Nah di sini aku meramal kok, berarti di sini aku tidak mendahulukan Sang Maha Kuasa, oke? Teman-teman bagaimanapun ini kan general reading ya kan, jadi semuanya pasti dealing gitu. Cuman di sini yang paling kuat dengan Cancer, Scorpio dan Pisces. Bagaimanapun ini general reading ya, jadi mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja, karena kalaupun ini resonate pasti kecil sekali keresonatannya, atau bahkan bisa jadi ini bukan energi kamu, bukan cerita kamu. Jadi jangan dipaksa untuk cocok ya, mending kamu sama aku konsultasi pribadi aja di nomor WhatsApp 0822 3439 0339. Jangan telepon ya teman-teman, tapi langsung chatting di WhatsApp aku. Dan harga murah ini udah nggak berlaku ya, udah nggak berlaku. Jadi aku sudah mengikuti harga pasar. Silakan chatting aku untuk tahu harga-harganya ya.
Nanti aku kirim lewat WhatsApp gitu loh, oke? Karena aku sudah cukup berkompromi selama 4 bulan loh dengan harga murah ini. Jadi izinkan saya untuk mengikuti harga pasar, oke? eh Terima kasih ya buat para subscriber saya ya, setia mengikuti saya, konten saya. Saya doakan semoga kalian diberikan kelancaran rezeki oleh Sang Maha Kuasa, kesehatan dan panjang umur ya. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Thank you. Bye.